Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13, disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita.
Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Come on, give God a shout of praise. Oh, we thank you, Lord. I've seen you do it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne. And we all know you can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. Yeah, you can. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. Oh, we declare it too. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know it. I know you can. There is no other, nobody greater than you. I know you can. Keep my eyes fixed on you. Nothing's gonna take this praise away. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Bersama saya Erdi, berikut GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Bagi para wanita nyala, jangan lupa hari Kamis ada ibadah WPI yang dilaksanakan jam 6 sore di gereja. Hari Jumat ada menara doa yang dilaksanakan jam 6:30 malam di gereja. Bagi para pelayan Tuhan atau jemaat yang rindu mengikuti menara doa dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Bagi para anak-anak muda, jangan lupa hari Sabtu ada ibadah EIC yang dilaksanakan jam 6:30 malam di gereja. Bagi para EIC Youth dan EIC Plus, diharapkan untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di grup WhatsApp. Hai Kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah Kids yang dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi. Dan bagi para orang tua, jangan lupa untuk mengingatkan anaknya agar dapat hadir dalam ibadah Kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup Kids. Bagi jemaat yang rindu anaknya diserahkan dan didoakan, dapat mengambil formulir di bagian Aser atau dapat menghubungi admin gereja. Dukung doa untuk Bapak Gembala yang hari ini sedang pelayanan di Wonosobo. Berikut info bulan Juni. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. 1 Yohanes 2 ayat 10 berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Puji Tuhan kita berada di hari ini, di hari yang indah ini. Kalau kita ada tempat ini karena kita
diberikan anugerah dan kasih setia Tuhan terhadap hidup kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan hidupnya untuk mengikuti ibadah di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Anugerah-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan melingkupi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami ada sampai hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau terus Tuhan menyembah-Mu Tuhan dan memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, kami ada Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus.
Terima kasih anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Saya ajak Bapak Ibu untuk kami berdiri. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Sekarang bayana ya sekarang ya lala. Sekarang ya lala bayana la sekarang lala. Hina ya ya la sarala. Sekarang bayana ya sekarang ya. Hanya anugerahmu Tuhan. Hanya anugerahmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekarang bayana ya sekarang ya. Hanya anugerahmu Tuhan. Hanya anugerahmu Yesus. Here I am to worship you, God. Kami ada saat ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether wonderful to me. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Boleh lihat kanan kirinya, depan belakang. Berikan senyuman yang termanis buat hidup kita. Karena kita bangga pada kita. Amin. Karena kuasa-Mu nyata Tuhan dalam ciptaan-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku bangga untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, namamu masyhur terbengah, berkuasa atas segalanya. Kau nyembah sampai kekal, Kaulah Tuhan.
ajaib dan perkasa, ajaib dan perkasa, besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu. Ajaib, ajaib dan perkasa, besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu masyhur, masyhur berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal selamuan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu masyhur, masyhur terbaik, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal selamanya. Oh, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai Tuhan Yesus. Saya percaya jemaat GBI Gunung Padang tepuk tangannya lebih dahsyat daripada ini. Nyanyi puji Tuhan, baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, lagu baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Mu, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan, kebutaan Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Amin. Bangun baik kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya,
Kita akan berdoa sahabat. Mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau bersemayam atas puji-pujian umat-Mu. Dan pagi hari ini kami naikkan hormat, kemuliaan, keagungan bagi Engkau, Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami membawa Tuhan para pemimpin-pemimpin rohani kami, Pak Rubin Adi Abraham, Pak Pendeta Gideon Rusli, Pendeta Ruben Sunarto, Pendeta Kartomius, juga Gembala Pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Ruby Dirgantara, kami Tuhan, mari Tuhan pakai mereka, urapi dengan urapan yang baru, supaya mereka mengerti, berikan mereka telinga, berikan mereka hati, berikan mereka mata, berikan mereka kaki-Mu Tuhan, terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga melewat mereka inilah Tuhan, kami dibimbing sedemikian rupa, dan kami tahu ketika mereka peka, ketika mereka dekat dengan Tuhan, maka sesuatu yang dari Tuhan akan Tuhan taruh atas mereka, dan mereka sampaikan kepada kami untuk menuntun kami kepada sesuatu di mana kami hari-hari ini kami butuh, sangat-sangat butuh tuntunan Tuhan untuk kami melangkah. Tuhan Yesus, urapi mereka, pakai mereka untuk kemuliaan-Mu, dan kami semuanya dibawa sampai menikmati, sampai kami bertemu dengan Tuhan di angkasa yang permai, sehingga kami menjadi mempelai-mempelainya wanita Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan hari-hari ini 5 generasi yang Tuhan percaya, Bapak buat kami lebih dekat, buat kami lebih intim dengan Tuhan, buat kami hari-hari ini suka membaca firman Tuhan, karena kami tahu di luar sana ada banyak yang menakutkan kami, ada banyak membuat kami khawatir, tetapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan, ada kedamaian, ada pertolongan Tuhan, bahkan ada jalan keluar dari Tuhan ketika kami belajar hari-hari ini untuk dekat dengan Tuhan. Biarlah kami 5 generasi semakin intim dengan Tuhan, dan kami tahu segala pergumulan lepas pergumulan kami, Tuhan kami bawa di hadapan Tuhan. Atas kemampuan kami terbatas, tetapi bersama Yesus, Allah yang tidak pernah terbatas itu, kami akan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Bapak yang baik, saat ini kami juga berdoa menyerahkan kepada Engkau kerinduan kami memiliki tanah yang lebih luas Tuhan, untuk memperluas GBI Gunung Padang. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan baik dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas gereja ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tahu waktu-Mu Tuhan pasti yang terbaik, dan kami mengucap syukur kami sudah menerima itu, dan kami percaya Tuhan Engkau pasti sudah siapkan. Dan saat ini kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, kota kami, Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga, berkati Pak Jokowi, berkati Pak Maruf Amin, berkati Bu Tiwi, berkati Pak Dono, pakai mereka Tuhan, supaya lewat mereka-mereka ini Tuhan, kami terus dibawa kepada Indonesia yang indah di hadapan Tuhan. Mazmur 23 kami deklarasikan di dalam nama Yesus. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia ditolong Tuhan. Indonesia adalah perlindungan Tuhan. Dan kami tahu persiapan pemilu tahun yang akan datang, siapapun pemimpin yang akan memimpin kami berdoa yang terbaik yang akan Tuhan siapkan buat bangsa dan kota kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan terus membentengi bangsa kami dari roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan segala niat-niat si jahat yang akan membuat Indonesia ini terpecah belah, yang akan membuat Indonesia ini dihancurkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah lulus SD, SMP, SMA. Tuhan kami berdoa berkati biaya-biaya mereka butuhkan hari-hari ini. Memberkati orang tua Tuhan. Supaya semuanya kami rindu anak-anak dari tempat ini, gereja ini Tuhan. Mereka semuanya diberkati, mereka bisa sekolah tinggi, lebih tinggi daripada orang tuanya. Mereka diberkati Tuhan masa depannya. Kami rindu lewat generasi yang Tuhan percayakan di tempat ini. Mereka akan keluar menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi kepala dan bukan ekor. Semuanya diberkati dengan caranya Tuhan. Dan mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami saat pagi hari ini, setiap kami hadir ataupun setiap yang melihat tayangan YouTube, Tuhan berkati. Sehingga setiap kami yang berharap kepadamu tidak pernah Engkau tinggalkan sedetik pun. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Supaya kau yang ada urapan Tuhan, kuasa Tuhan, apapun yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, Tuhan Engkau akan urapi
Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita mau lagu ini dari awal. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala.
atas kesempatan kami ada untuk pagi ini kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan akan kebenaran. Kami perlu Tuhan. Rasa Tuhan. Apa yang kami bawa berat. Kami perlu Tuhan mengurapi kami semua. Kami perlu Tuhan mengurapi kami semua Tuhan. Dan kami semua dalam pengurapan Allah yang maha tinggi itu Tuhan. Untuk kami dapat mengerti Tuhan. Untuk kami dapat mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Urapan Allah itu turun ke atas kami. Hikmat yang daripada Allah itu turun atas kami di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan sekedar kata-kata yang biasa, tetapi ada pengurapan yang baru, pengurapan yang menghidupkan, pengurapan yang Tuhan menyegarkan hati kami, sehingga kami pulang mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Tuhan melawat kami, Tuhan mengurapi kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan. Terima kasih. Jujur secara pribadi, saya ketika membawa persiapan ini berat. Dalam arti kita akan berbicara atau kita akan belajar bersama-sama tentang dasar yang kokoh dalam keluarga. Sekali lagi, kita mau belajar tentang dasar yang kokoh dalam keluarga. Karena bulan Juni adalah bulan, kalau di GB itu bulan keluarga. Nah, ketika saya persiapan sekitar hari Kamis Jumat, saya berdoa, apa Tuhan? Kemudian Tuhan memberikan, pertama itu ayat Alkitab, ayat ini. Tentang apa Tuhan? Saya bertanya terus. Dan pada akhirnya, pada hari Minggu, baru saya menemukan satu tema, itu tentang dasar yang kokoh dalam keluarga. Saya katakan memang materi ini adalah, atau firman ini adalah, mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi tahukah, banyak kegagalan dalam keluarga. Kita ingat, yang pertama, dasar secara Kristiani. Dan yang kedua adalah dasar secara, sekali lagi, ada dua dasar yang sebenarnya sedang kita jalani. Dasar Kristiani dan dasar duniawi. Kedua dasar ini sebenarnya kelihatannya itu hampir sama, kelihatannya. Tetapi ketika ada suatu masalah, sekali lagi, keluarga itu tidak akan pernah luput dari masalah, setuju? Setuju? Siapa yang sudah berkeluarga? Angkat tangan. Ya. Keluarga itu penuh dengan masalah. Ya kan? Masalah tidur, masalah gara-gara mindah tempat saja itu jadi masalah loh. Benar? Naruh sepatu, yang satu tuh kalau naruh sepatu penaknya diuncal. Ya kan? Kalau yang satu, ya mbak ditotok supaya dideleng kepenak.
Gara-gara sepatu aja jadi kego. Iya kan? Sekali lagi, masalah itu hal yang biasa. Makanya, sekarang kita akan belajar bersama-sama. Sekali lagi, ini bukan bukan sekedar untuk jemaat yang mendengar. Bagi saya sendiri, makanya ketika saya doa Tuhan, hal ini pun saya dituntut. Ya. Makanya istri saya ketika malam-malam, lupa, panggil khotbah tentang keluarga. Mungkin dia ngelihat dari apa? Lagu. Ya, loh. Jujur, saya sendiri ketika dalam pergumulan, Tuhan, apakah ini yang harus saya sampaikan? Itu menjadi satu pergumulan bagi saya sendiri. Tetapi sekali lagi, kita sedang belajar bersama-sama. Nah, kita melihat pada dasar yang pertama, yaitu dasar Kristiani. Dibuka saja dulu, terlebih dahulu. Karena ini dimulai daripada pilihan. Ini untuk yang kaum muda dulu. Ya, untuk yang kaum muda. Dasar, saya katakan hal yang umum. Ya, ini dasar pilihan. Supaya kaum muda itu ngerti. Kejadian 2, 18. Kejadian 2 ayat 18, sudah ketemu semua? Nanti langsung lanjut ayat yang ke-21. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 21. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, amin. Sekali lagi, konsep yang pertama adalah konsep pada pilihan. Mengapa saya katakan konsep pilihan? Nah, dari sini kita tahu, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu, kalau dikatakan ayat 18 itu jelas. Manusia yang diciptakan pertama-tama adalah laki-laki, setuju ya? Laki-laki diciptakan terlebih dahulu. Karena melihat laki-laki itu sendiri. Maka dikatakan ayat selanjutnya, dari ayat yang 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Makanya, karena melihat seorang diri kesepian, karena seorang diri itu memang gak enak. Kecuali kalau orang itu punya satu talenta tersendiri. Karena untuk menjadi seorang diri itu talenta loh. Setuju? Menjadi seorang diri, single parent, ya kan? Tidak menikah, seperti biara, itu talenta. Gak gampang. Ya kan? Karena melihat ini, Allah kemudian ngomong, aku akan jadikan kepadanya seorang penolong. Saya ketika melihat arti daripada penolong itu memiliki arti, memang dia memiliki arti dalam terjemahan yang bahasa Ibrani, itu memang memiliki arti membantu. Yang pertama. Jadi seorang penolong itu membantu.
Tetapi bukan hanya sekedar membantu. Seorang penolong itu juga dikatakan melengkapi. Jadi penolong yang benar itu membantu dan melengkapi. Bahkan terjemahan lebih jauh itu dikatakan mengandung unsur satu orang. Jelas sekali bahasa Ibrani. Dari bahasa Aiser itu mengandung unsur satu orang. Jadi penolong untuk yang membantu, yang akan Tuhan bangun dalam suatu keluarga, itu satu. Tidak banyak. Jadi kalau keluarga yang ingin punya penolong yang banyak, bertobat. Setuju? Ya kan? Bertobat. Karena apa? Itu menunjuk kepada satu. Melengkapi itu satu. Makanya ayat-ayat di dalamnya atau di bawahnya yaitu sangat jelas sekali. Ada rusuk yang diambil, kemudian rusuk itu dibentuk oleh Allah sehingga menjadi yang namanya perempuan. Jadi perempuan adalah rusuk yang diambil daripada laki-laki kemudian dibentuk. Itu perempuan. Sehingga kalau dibaca selanjutnya, barulah ketemu. Makanya laki-laki akan meninggalkan ayah atau ibunya untuk mencari kepada tulang rusuk. Yakin Bapak Ibu? Yakin? Kok ada yang mesem-mesem? Yakin sebelahmu adalah tulang rusuk yang hilang? Sekali lagi, saya selingi ada satu bentuk statistik. Ada bentuk statistik. Di Indonesia loh. Di Indonesia, kasus perceraian itu semakin meningkat. Statistik. Ya. Di Indonesia, perceraian itu meningkat. Tahun 2000, karena patokannya itu 1 tahun, tahun 2022 ada 516.334 kasus perceraian. Dan ini pun lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Tahun 2021 itu cuma 447.743. Atau ketika digambarkan dalam bentuk persentase, perceraian naik 15%. Dan kalau dilihat statistik sekali lagi lebih jauh, itu 6 tahun ini perceraian itu lagi ngetren. Perceraian itu lagi ngetren. Jawabannya itu cuma sederhana. Karena apa? Kasus yang tertinggi. Tapi ini enggak enak ya Bapak Ibu. Tapi perlu saya ngomong. Rupanya yang minta cerai itu yang ibu-ibu. 75%. Tapi kalau ibu-ibu di sini mintanya utuh semua, amin. Makanya kalau ada ibu-ibu yang itu perlu makanya
Dan yang minta cerai, kalau yang dari pihak laki-laki itu cuma 25%. Kalau di keyakinan seberang, istilah talak, ya, talak ya. Dan kasus yang paling berat dalam keluarga itu sendiri, yaitu cuma kasusnya itu apa? Pertikaian dan ketidakcocokan. Aneh atau enggak? Alasan terbesar dalam perceraian dikatakan adanya perselisihan dan pertengkaran karena tidak cocok. Itu jumlahnya 63,1%. Makanya keluarga kalau tukaran itu lumrah. Bahkan ada yang ngomong tukaran dalam keluarga itu bumbu. Setuju? Yang masih mesa. Saya mau tanya, Bapak Ibu, siapa di sini yang tidak pernah tukaran dalam keluarga? Ada yang ngomong? Ada yang berani ngaco? Kalau 1 minggu aja nggak tukaran, saya sudah rasanya seperti surga. Setuju? Iya kan? Namanya keluarga. Siapa yang membaca renungan kemarin malam? Apa? Yo, tes. Kemarin, semalam. Bukan. Itu kan kemarin kan tentang keluarga. Kemarin malam itu tentang Amsal. Nah, betul? Amsal 24 kalau nggak salah, ayat 3 dan 4. 2 ayat. Nah, dari Amsal 24, 34 itu kita melihat ada hikmat untuk membangun rumah. Merancangkan membangun rumah itu perlu hikmat. Ada kepandaian untuk mendirikannya dan ada pengertian untuk mengisi. Makanya ketika dalam renungan itu saya cuma ngomong, dalam keluarga itu perlu yang namanya seni membangun. Setuju atau enggak? Membangun keluarga itu seni. Kenapa apa? Karena dalam keluarga itu pasti terjadi yang namanya percecokan perselisihan. Saya juga membaca, karena jujur, untuk mempersiapkan band ini saya lebih banyak membaca statistik. Dan itu kenyataannya benar juga. Dalam statistik, nah ini yang ngomong ini John Gray, ini seorang psikolog yang dalam bukunya Man from Mars atau Woman from Venus, ini dia berkata begini, perempuan itu berpikir dari perasaan dan emosi. Setuju? Setuju sekali. Karena saya tahu punya anak perempuan dan saya setuju punya istri. Ya kan? Perempuan itu lebih berpikir secara perasaan dan emosi. Sehingga setiap kegiatan kelakuannya itu lebih berdasar kepada perasaan atau lebih berpikir kepada logika. Paham di sini? Laki-laki itu berpikir secara logika. Kalau perempuan itu berpikir secara perasaan dan emosi. Dan ketika dalam
satu bentuk dibedah dalam bentuk suatu makalah, rupanya otak laki-laki itu sebenarnya lebih gede. Otak laki-laki itu lebih gede daripada otak perempuan. Tapi sayangnya, ini sayang. Itu bombongi yang perempuan dulu. Ya. Yang namanya bagian otak yang menyimpan memori, itu namanya hipokampus. Itu bagian otak yang menyimpan memori. Perempuan memiliki yang namanya verbal center, itu dalam arti untuk menalar, itu ada di bagian otak kanan dan otak kiri. Unik gitu. Kenapa? Ya tanya aja sama Tuhan yang menciptakan. Kenapa verbal center daripada perempuan itu ada di otak kanan dan otak kiri? Sehingga perempuan akan lebih suka berdiskusi, akan lebih suka bercerita panjang, supaya pikiran dan perasaannya dapat dimengerti oleh pasangannya. Itu enggak? Bagi yang psikologi, betul kira-kira begitu? Makanya perempuan dikatakan itu suka curhat. Ya, kalau cerita itu deler. Apalagi katanya perempuan itu punya target. Kalau ngomong 10.000 kata, 10.000 kata itu panjang loh Bapak Ibu. Kalau dibuat ngomong gak habis-habis. Ya kan? Kenapa? Adanya bentuk penalaran. Kalau laki-laki, pokoknya simple, mengena pada sasaran, ya. Laki-laki itu memang tipenya begitu. Kalau laki-laki yang kalau kata-katanya itu daler-daler panjang lebar, malah perlu diragukan. Laki-laki atau perempuan? Ya kan? Karena laki-laki itu cenderung apa? Makanya laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda lah. Ya, kita sudah ngerti. Laki-laki itu menonjolkan otot. Setuju? Makanya dalam bentuk lambang itu yang ditunjukkan itu apa? Kalau laki itu, kalau saya nggak berani, karena apa? Tidak sesuai dengan tubuh saya. Ya kan, yang ngaku saja. Saya bukan atlet binaragawan, saya cuma besar di depan, tangan kecil. Lu yang ngaku saja kan, lu kenyataannya memang begitu, mau diapakan lagi, ya kan? Ya kan? Karena kalau laki-laki ini kalau sudah apa ya, sudah masa-masa umur, laki-laki itu yang dibesarkan itu bukan tangan Bapak Ibu, perut. Makanya bagi Bapak, kalau yang laki-laki yang masih muda, yang masih badannya suspek itu bersyukur, masih menikmati. Tapi kalau sudah besok sudah menikah, yang dibesarin itu bukan tangan, malah perut. Ya. Ya. Sedangkan kalau perempuan itu adalah bentuk satu keindahan, ya kan? Perempuan itu adalah bentuk satu keindahan. Makanya ketika gambar-gambar atau bentuk-bentuk lambang, perempuan itu lebih mengandalkan kepada keindahan. Dan yang unik lagi, kalau laki-laki itu enggak mau, karena dia bentuknya kokoh, dia tuh enggak mau kelihatannya itu lemah. Ya kan? Pokoknya ada ketika persoalan berat, aku bisa. Meskipun sudah babak benjut, aku bisa. Itu karena laki-laki. Karena terbawa oleh gennya, ya kan?
Kalau perempuan ketika ada masalah berat, mulai, ya kan? Jujur kan betul enggak? Benar atau benar? Kalau perempuan ketika ada masalah berat, masuk kamar, mengunci, dia omongin sedikit, perasaan, nangis. Ya kan? Makanya sekali lagi, antara laki-laki dan perempuan itu beda. Makanya kembali ke konteks. Ketika, menurut tadi itu yang ketika menurut penyebab utama daripada perselisihan. Perselisihan, percekcokan itu lumrah. Saya katakan lumrah. Yang dibutuhkan bagaimana cara memandangkan masalah itu. Ya, sekali lagi, percekcokan itu pasti terjadi. Perselisihan itu pasti terjadi. Cuma bagaimana kita akan memandangnya. Satu kata dalam keluarga yang tidak boleh lupa. Dasar dari rumah tangga adalah dasar dari keluarga itu kasih. Kalau Efesus menyebut 5:22 sampai 33. Dasar yang pertama yaitu kasih Kristus. Sebagaimana Kristus kepada jemaat. Maksudnya, landasan keluarga yang benar adalah di dalamnya ada kasih Kristus. Kemudian, ada yang namanya kasih suami dan istri. Nah, mungkin ini setuju atau enggak ya? Kalau yang ngomong setuju, silakan angkat tangan. Yang enggak setuju enggak apa-apa. Saya mau tanya, ke masa pacaran, perempuan ini ngomong, kalau memang kakang cinta aku, kakang itu pasti memberikan yang lebih kepada aku. Setuju? Bahkan nyawanya pun pasti kau berikan. Kira-kira setuju atau enggak? Kok pada diem? Bagi yang pacaran, gimana? Setuju atau enggak? Yang muda-muda? Pernyataan ini? Yang nom-nom, ayo. Ayo, yang nom-nom silakan jawab. Setuju atau enggak omongan ini? Kalau kakang memang cinta aku, maka kakang akan berikan. Akan pasti memberikan apa yang ini. Setuju atau enggak? Apa? Sing jawab sing lanang ora setuju karena sing ditakoni. Kalau yang perempuan setuju atau enggak? Apa? Duh, enggak setuju. Berarti pandangan yang benar gimana? Ayo, atau mungkin bisa menjawab bagi bapak ibu, iya kan? Kira-kira pandangan ini benar enggak? Kalau memang kau mencintaiku, engkau pasti memberikan padaku segala-galanya.
Jujur ya? Benar? Nanti jangan nuntut di rumah. Uang jajan, uang belanja dikurangi. Masa segini? Gak cukup, gak cukup. Kamu jangan jadi ibu. Enggak kalau ngeliat ada perempuan yang pure. Setuju atau enggak pandangan itu? Apa ibu? Pandangan itu adalah pandangan yang salah. Kenapa? Sekali lagi, pandangan dalam keluarga yang utama adalah dasar utama dalam keluarga adalah kasih. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada manusia. Ini pun ada dalam Matius berapa kemarin ya, dalam renungan yang kalau nggak salah hari Rebu ya. Dasar kasih kepada manusia dan kasih kepada Allah. Ngerti tak enggak? Yang dimaksud dengan kasih itu apa? Kasih itu berkorban. Yo, senggol sebelahmu. Berkorban, bapak-bapak. Berkorban, ibu-ibu. Ya. Sekali lagi, dalam keluarga dasar kasih itu adalah berkorban. Maksudnya berkorban itu ngerti atau enggak? Berkorban itu berarti melepaskan hak kita. Melepaskan hak kita. Orang berkorban itu enggak enak. Makanya dalam keluarga yang benar, ketika ada satu perselisihan, kalau mengerti konsep akan pengorbanan, berkorban, akan mikirnya panjang. Jangan memandang saya ini sebagai keluarga yang nyaman, gak pernah tukaran Bapak Ibu. Saya ini tipenya orang keras. Istri ini saya ngungguli keras. Karena sama-sama keras. Kelihatannya ini rupanya orang keras. Sering padutan enggak? Waduh sering banget Bapak Ibu. Makanya saya ngomong. Saya mau menyampaikan ini berat. Karena saya pun kadang kala masih sering kali tukaran. Benar Bapak Ibu? Benar istri? Iya ngaku saja, enggak apa-apa. Jujur. Seorang khotbah kan harus dikatakan jujur. Kadang-kadang tukaran, ya tukaran. Tetapi sekali lagi, kadang-kadang sampai parah, mungkin suatu bisa. Tetapi konsep menjaga keutuhan itu perlu. Ya kan? Kadang-kadang mungkin perlu ngalah. Ngalah. Orang ngalah itu enggak enak. Ya kan? Kadang kalau orang ngalah dibutuhkan satu perasaan yang mungkin tidak seharusnya menjadi aduh. Tapi itulah yang namanya pengorbanan. Keluarga kalau tidak adanya dasar ini, keluarga akan mudah Kedua, waktunya tinggal 10 menit. Mungkin, kalau tadi perselisihan pertengkaran, masalah ekonomi itu adalah masalah yang kedua. Ekonomi itu sekitar 24,95%. Orang yang cerai gara-gara ekonomi.
Kenapa? Mungkin tidak dinafkahi. Sekali lagi, mengapa terjadi? Karena tidak adanya konsep tadi yang benar. Coba. Kalau Bapak berdiri pada role yang benar. Role yang benar itu apa? Seorang bapak, seorang ayah bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Itu sudah dari sononya begitu. Setuju? Ya kan? Dari sononya itu memang diajar, memang sudah kenyataannya orang laki-laki itu harus usaha, harus bekerja. Tidak perlu mungkin relatif hasil. Kalau bicara ngomong hasil itu relatif. Itu tergantung daripada berkat Tuhan. Tetapi kalau laki-laki nggak mau bekerja, karena yang di Purbalingga ini aneh. Saya jujur, saya masuk Purbalingga tahun 90-an, itu saya gumun. Saya masuk Purbalingga itu gumun. Kenapa? Masuk Purbalingga, nyataannya itu yang kerja kok malah banyak yang perempuan. Tahun 90-an itu sudah begitu. Apalagi sekarang. Kalau zaman sekarang, waduh, rata-rata yang kerja, maaf, ini enggak nyinggung. Tetapi realita keadaan Purbalingga. Kalau ada yang tersinggung, bertobat. Ya, ya. Kenyataan Purbalingga. Purbalingga itu yang perempuan semua, apalagi sekarang kalau mau cari PT, orang kerja di PT, rata-rata yang dibutuhkan adalah tenaga, ya kan? Kalau tenaga laki-laki. Tetapi sekali lagi, mungkin masalah ekonomi. Makanya perempuan atau mungkin laki-laki yang bertanggung jawab untuk bekerja. Ya berusaha. Apa? Berdoa. Lu wong sekarang itu mau jadi Gojek aja sudah dapat duit kok. Benar enggak? Asal mau ubah. Ya kan? Asal mau berusaha, orang itu pasti dapat duit kok. Namanya itu berdoa. Makanya usaha dan bekerja itu harus sama-sama. Jangan jadi masalah ekonomi akhirnya menjadi buntut masalah. Terus ada lagi masalah KDRT. Ini saya lebih banyak karena kepada keadaan statistik. Dalam keadaan KDRT itu cuma sekitar 1,2%. Yang menjadi pertanyaan, mungkin saya enggak dalam keluarga Kristen itu terjadi KDRT. Ibu, mungkin ada ya jawabannya? Ya mungkin, karena bapak-bapaknya juga manusia kok. Alasannya itu emosi. Makanya, keluarga perlu memberikan kesempatan dalam arti ini. Kalau bisa, tapi memang ini sulit. Kalau lagi tukaran tanang, mami istri kan biasa kan ya. Udah. Kalau bisa sih memang, kalau kita yang laki-laki, yang ngerti istri kita ini biasanya kalau ngomong kan panjang, maaf ya, karena ngomong
Nyatanya begitu ya. Yang cerita tadi loh, yang perempuan kan biasanya kalau ceritakan panjang, menjelaskan itu panjang. Ini didengarkan aja dulu. Dengarkan dulu. Kalau sudah, gantian. Tapi kalau enggak mau memberi waktu, baru. Kamu kebeli. Ya harus ada gantian nih dong ya. Supaya apa? Adanya satu balance. Sama-sama memberikan ruang. Karena sekali lagi, ketika suatu masalah, sehingga kan jangan sampai menyulut yang namanya emosi. Emosi yang menyebabkan satu KDRT. Dan kalau dilihat itu masih banyak. Makanya kalau dilihat, apalagi dilihat dalam solusi. Ya, kalau yang mengikuti acara solusi. Acara solusi ini banyak banget terjadi kasus-kasus KDRT. Tetapi sekali lagi, caranya gimana? Kalau yang dibiasakan di KDRT itu biasanya yang perempuan, ya, yang perempuan KDRT. Caranya gimana? Berdoa. Berdoa. Minta Tuhan yang jamah. Dan kenyataannya banyak atau tidak yang berubah? Banyak. Oleh karena kuasa doa, banyak suami-suami berubah. Ada juga selingkuh, poligami, mabuk. Itu adalah bentuk-bentuk sekali lagi penyebab, mungkin penyebab dalam suatu rumah tangga. Tapi sekali lagi, konsep pemikiran kekristenan menjaga keutuhan dalam keluarga itu sangat penting. Dan ingat, keluarga adalah titipan yang Tuhan berikan buat kita semua untuk kita jaga. Anak-anak adalah titipan yang Tuhan beri untuk dididik di dalam Tuhan, untuk menjadi regenerasi, untuk memegang tongkat estafet kemudian selanjutnya menjadi pribadi-pribadi yang tetap cinta kepada Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kepada orang tua. Makanya Efesus coba dibuka. Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Coba. Oke, ayat-ayat penutup kita. Efesus 6. Kalau dalam keluarga bisa memahami kaidah ini. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Jadi anak itu punya tanggung jawab hormat pada orang tua. Itu wajib. Kaidahnya. Seperti yang nyata jadi janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi anak yang hormat kepada orang tuanya, Tuhan berikan berkat tersendiri. Tidak usah ngomong umur panjang itu pasti diberikan Tuhan kepada anak-anak yang hormat kepada orang tua. Terus kemudian ayat keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau kekristenan punya sudah role yang demikian dalam kekristenan. Bisa menjaga, orang tua bisa menjaga hubungan dengan anak, tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Mendidik anak, makanya dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 dikatakan hendaknya engkau mendidik anakmu itu apa? Dikatakan berulang-ulang.
Katakan firman itu berulang-ulang. Katakan firman itu berulang-ulang. Mengapa? Dengan memperkatakan firman itu berulang-ulang, berarti kita sedang membawa anak kita untuk ada dalam firman Tuhan. Dan anak punya tanggung jawab, hormat. Jangan jadi anak yang durhaka. Kalau cerita daripada sejarah, maling kundang, tahu ya? Cerita maling kundang. Itu cerita apa? Anak yang menghormati orang tua akan Tuhan berikan. Ketika engkau besar, engkau bekerja, Tuhan akan buat usahamu menjadi baik. Ketika engkau sedang mencari jodoh, kalau anak dalam keluarga yang sehat, Tuhan pasti berikan jodoh yang terbaik. Pasti Tuhan berikan yang terbaik. Oleh sebab itu, mulailah jadi anak yang benar. Mungkin pandangan orang tuamu itu kolot. Mungkin pandangan orang tuamu itu sedikit, mungkin dipandang, pandangan orang tuaku ini agak-agak, gak masuk akal. Orang tua pasti mendidik ke dalam kebenaran buat anak-anaknya. Sekarang, sekali lagi. Berjalanlah pada roh yang Tuhan sudah tentukan. Kiranya anak taati orang tuanya. Dan orang tua jangan menyakiti. Saja sedikit sharing buat kita bagaimana kita membangun dasar yang kokoh dalam keluarga. Sekali lagi, mungkin masih banyak. Kita masih perlu belajar lebih jauh. Tapi karena keterbatasan waktu, kiranya sharing ini bisa menjadikan satu kekuatan buat kita. Ingat, jangan konsep duniawi. Ya. Perselisihan, pertikaian, ya, poligami, seks, kekerasan dalam rumah tangga, hidup gak benar, itu menghantui kehidupan kekristenan. Dan masuk dalam keluarga kekristenan, itu menjadi kunci pengrusak daripada rumah tangga. Milikilah komitmen yang benar. Milikilah kasih yang utuh untuk tetap berkorban untuk keluarga kita. Milikilah konsep untuk mempertahankan keluarga kita. Jadilah keluarga yang tetap aku dan seisi rumah melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Yang lagu terakhir. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Bersatu tanpa sehati Kami datang di hadirat-Mu,
setia sampai akhir. Mengasihimu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mungkin engkau ada di sini, engkau pun sedang mengalami satu keretakan dalam keluargamu. Mungkin kau sedang bertengkar dengan pasangan. Bahkan kau sedang bertengkar dengan anakmu. Kau bertengkar kepada satu sisi. Dan kau sedang menurut pada pandanganmu masing-masing. Ingat, bangun itu dengan kasih Kristus. Jaga keutuhan keluargamu dengan kasih Kristus. Perbedaan itu pasti ada. Perselisihan itu pasti ada. Tetapi jangan menjadikan engkau ingin pisah daripada keluargamu. Minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan berikan aku kekuatan, kemampuan menjaga keutuhan keluargaku Tuhan. Dan keluargaku ingin ku bawa kepada Tuhan. Yang kurindukan Tuhan. Mungkin yang sebelah ada keluargamu, ada istri dan anakmu. Mari bergandengan tangan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, Bapa. Dengan keluargaku ini ku bawa kepada tangan Tuhan. Kami perlu Tuhan menopang kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
yang ada di gereja ini, yang ada keluarganya, tetap gandeng tangan. Yuk. Kami sudah mendengar isi hatimu pagi ini Tuhan. Bahwa Engkau menetapkan kami dan Engkau memiliki kerinduan hati Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu untuk memiliki satu keluarga yang kokoh. Bukan keluarga yang tercerai-berai. Bukan keluarga yang nantinya punya kerinduan untuk berpisah. Kami tahu Tuhan bahwa di firman-Mu Tuhan Engkau katakan, aku membenci perceraian. Pagi ini Tuhan, ketika kami yang ada di keluarga ini bergandengan tangan, Tuhan, hamba-Mu berdoa sebagai gembala Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus, ikat dengan kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan mengikat keluarga-keluarga ini. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini Tuhan. Engkau pulihkan mereka. Saat mereka mendengar firman, saat mereka sudah melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Buat kami hari ini untuk tidak berkata cerai, di dalam nama Yesus dipatahkan itu Tuhan. Dan kami berdoa kuasa berkat Tuhan melingkupi setiap anak-anak, setiap keluarga lepas keluarga yang hari-hari ini sedang bergumul Tuhan dengan keluarganya, dengan kondisi apapun yang terjadi. Bapa, Engkau memberkati yang hari ini tidak ada pasangannya, yang hari ini belum mendapat pasangan, yang hari ini Tuhan sedang ditinggalkan pasangan, yang hari ini Tuhan sedang bergumul untuk satu kesatuan hati. Tuhan, Engkau beracara buat setiap keluarga lepas keluarga. Tidak ada seorang pun yang hari ini Tuhan lepaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar firman ini termeterai di hidup kami. Bulan Juni ini kami akan terus mendengar tentang keluarga. Bapak, benahi keluarga kami, bimbing keluarga kami, tuntun keluarga kami. Supaya kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih, berkati Ko Hendro yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Supaya lewat beliau, lewat keluarganya, lewat usahanya akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Persiapan kita pulang, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan akan melindungi kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.